Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Di seluruh Nusantara, sehat-sehat hari ini ya. Tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung bulan Agustus 2020. Yes, ini di tanggal 24 Agustus 2020 bertepatan dengan hari Senin. Untuk itulah mengawali aktivitas Anda yang baru berkendara atau mungkin smart listeners yang baru bangun. Nah, yang melakukan aktivitas work from home, nggak ada salahnya kalau kita motivasi Anda dengan satu hal yang berhubungan dengan apa yang perlu Anda lakukan mengawali pagi hari ini. Nah, langsung saja saya sudah bersama dengan Theocentric Motivator, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, and he is Director Capson Asia Servitama and CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh jagat raya. Dan juga saya menyapa teman-teman yang bergabung bersama dengan kita di live Instagram Eloy Zaluku dan tentu saja di YouTube channel dari Smart FM. Betul ya Mas Daril? Ya, betul. Dan waduh senang sekali karena ini Agustusan kita masih ada spirit merdeka. Ya. Jadi kita ucapkan salam merdeka buat semua dan tentu saja harapan kita bersama Indonesia maju dan semakin maju. Dan itulah sebab Mas Daril kita tetap setia untuk berbicara mengenai motivation dan leadership. Basisnya adalah Theocentric Motivation and Leadership di Radio Smart FM dan juga jaringan Sonora. Dan hari ini menjadi seri terakhir kita berbicara mengenai group coaching for leaders. Ini sudah yang keempat Mas Daril. Ya, nggak kerasa Pak Eloy ya, 1 bulan ya kita ngebahas masalah ini. Semoga ketemu langsung gambaran utuhnya tentang bagaimana sih sebetulnya Anda seorang manager yang sudah good, itu bisa turning into great leaders. Karena untuk memanage itu ya perlu banyak hal yang dipertimbangkan, tapi nggak boleh stuck sampai di situ. Kita harus bisa punya satu lompatan atau leverage, yaitu menjadi great leaders. Oke, Pak Eloy, waktu kita masih cukup panjang, ada sekitar 7 menit ke depan, jadi saya yakin ini cukup untuk melakukan review. 3 minggu loh, coba kita recap sedikit ya, sebelum kita masuk ke poin penting di final untuk turning good managers into great leaders. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Sekali lagi Smart Listeners dan sahabat Sonora. Review part pertama itu berarti di awal bulan Agustus kita sudah berbicara mengenai manajemen, bedanya apa dengan leadership. Karena kan kita mengatakan turning good managers into great leaders. Berarti ada perbedaan antara management skill, managerial skills dengan leadership skills. Kita sudah bahas itu di series yang pertama. Lalu kita sudah berbicara mengenai learning evaluation Kirkpatrick yang mengantar kita bahwa coaching is the key to performance. Itulah kenapa grup coaching for leaders itu kami tawarkan. Oleh karena seminar-seminar sejam 2 jam sehari 2 hari pun itu tidak cukup untuk betul-betul membangun kepemimpinan yang hebat di organisasi kita dan khususnya juga untuk bangsa kita di dalam kita memperingati kemerdekaan, HUT kemerdekaan ke-75. Itu yang kita bahas di series yang pertama Mas Daril. Betul. Dan semua rekaman ini izin ada di YouTube, baik itu Radio Smart FM, tetapi juga demikian di YouTube Eloy Zaluku. Semuanya ada rekamannya di sana, sudah di-upload, tinggal didengarkan saja, tentu di-follow, di-like dan share. Kemudian di review part yang kedua, Mas Daril, saya ada berbicara mengenai 3H, Head, Heart, Habit. Ya, bagaimana supaya pemahaman tentang ilmu kepemimpinan itu turun ke hati dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Sekali lagi, coaching yang bisa membuatnya demikian. Kita sampai berbicara learning metrics, unconscious incompetence. Awalnya kita tidak sadar bahwa kita tidak memahami tentang ilmu kepemimpinan, lalu kita belajar sampai akhirnya conscious
incompetent. Kita sadar bahwa oh iya ya, saya belum bisa melayani sebagai seorang pemimpin yang namanya servant leadership. Lalu kemudian kita belajar terus sampai nanti conscious competence. Kita tahu dan kita sadar sekali ketika kita sedang belajar melakukannya. Seperti waktu pertama kali kita belajar nyetir mobil, nanti di puncaknya namanya unconscious competent. Kita bisa nyetir bahkan sambil ngobrol dengan seorang teman di dalam mobil itu. Nah, itu yang kita harapkan. Di situ sudah namanya leadership mastery. Nah, di situ juga saya memperkenalkan theocentric leadership, ujungnya transformational leadership, di tengah-tengahnya ada servant leadership. Kita sudah membahas itu indah sekali. Jadi saya urge teman-teman pendengar semua, cari itu di YouTube sudah ada semua ya. Review part yang ketiga terakhir Mas Daryl, minggu lalu saya membahas mengenai situational leadership yang diperkenalkan oleh Pak Ken Blanchard. Kemudian membahas pertanyaan juga mengenai leadership style. Saya membawakan mengenai 6 gaya kepemimpinan dari Daniel Goleman. Dan kemudian saya berbicara mengenai apa itu coaching. Bedanya dengan training apa? Bedanya dengan counseling apa? Bedanya mengenai mentoring apa? Sampai akhirnya minggu lalu saya memperkenalkan coaching guide model. Ya, itu yang paling terkenal di dunia, salah satunya Grow Model. Tetapi saya memang senang membuat model-model sendiri sejak tahun 2005. Dan salah satu yang saya create adalah guide model, gain information, understanding ya current situation, identify desire stage, kemudian discover ya apa namanya planningnya apa, dan kemudian at the end adalah engage to act. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, justru menarik, saya seperti membawa kita justru mundur, padahal sebenarnya tidak, karena hari ini saya justru berbicara mengenai 3 most important decisions. Ada 3 ya, keputusan terpenting yang diambil oleh seorang pemimpin, dan itu dimulai di dalam self leadership. Karena kenapa Mas Daryl? Kita nggak mungkin bisa menjadi pemimpin yang hebat sebelum kita bisa memimpin diri ini. Dan hari ini kita hanya fokus pada 3 most important decisions that we have to make. Nah, tentu saya belajar dari guru-guru saya mengenai semua ini, dan itu yang kita bicarakan nanti sampai akhirnya kita bisa harusnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Silakan Mas Daryl. Baiklah, 3 minggu sudah kita lalui dan reviewnya pun sudah disampaikan tadi walaupun pada itu juga singkat. Tapi saya yakin di 3 minggu ini sudah banyak ilmu yang diserap ya Pak Eloy ya. Yes. Apalagi ini merupakan challenging tersendiri gitu loh. Ketika psikologis Anda ditantang untuk bisa menjadi seorang great leader, ya step by step-nya harus dilewati. Bahkan saya tertarik tadi untuk menyinggung sedikit tentang masalah unkompetensi segala macamnya, orang udah tahu tapi mau belajar dan sebagainya. Nah, kita akan coba lengkapi paket terakhir dalam program Good Managers Turning into Great Leaders dengan the 3 most important decision. Ada 3 keputusan terpenting bagi seorang pemimpin. Nah, apa sajakah yang harus dilakukan dan bagaimanakah cara Pak Eloy untuk menyampaikan dari sudut perspektif theocentric motivation? Kita bahas nanti di sesi yang berikutnya. Sabar ya Pak Eloy ya, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, sebagai yang mau berinteraksi, silakan kami buka line komunikasi di 0812 11 12 959. Smart Motivation, segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Sampai di part yang terakhir dalam program Smart Motivation. Ini khusus untuk part yang bicara tentang bagaimanakah Anda para managers mampu melakukan sebuah leverage turning into great leaders ya. 3 minggu berlalu sudah direview singkat oleh Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, mohon izin mikrofonnya bisa di unmute. Oke, silakan Mas Daryl. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa hari ini ada 3 most important decision atau 3 keputusan terpenting bagi seorang pemimpin. Nah, ini yang kadang-kadang merupakan satu bentuk finalisasi yang betul-betul bisa dibilang sebagai kunciannya ya dari how to-nya tentang turning into great leaders. Langsung Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Ya, sekali lagi sudah banyak hal yang kita perbincangkan di 3 minggu terakhir, tetapi saya mau nguncinya justru dengan 3 keputusan terpenting ini. Dan ini
basisnya adalah personal leadership. Waktu kita bicara mengenai grup coaching ya, di dalam coaching itu betul saya membantu para peserta ya, si coach itu memahami mengenai 4 tugas ya, seorang manajer yang hebat. Tentu saja semua orang harus tahu itu kan. Yang saya bisa ulang sebentar yang namanya manage change misalnya. Bagaimana kita mengelola perubahan. Jadi seorang manajer, dan kalaupun kita baru staff, itu dasar banget tuh. Yang namanya pantang mengeluh mengenai perubahan. Itu pantang sekali. Yang kita lakukan itu adalah mengelola perubahan, bukan mengeluhkan perubahan. Nah, yang kedua, kita baru bicara mengenai manage team. Bagaimana kita bisa mengelola tim? Nah, nggak mungkin kita bisa mengelola tim kalau kita sendiri nggak bisa mengelola diri sendiri, kan? Yang ketiga, kita mengelola yang namanya pekerjaan, manage task. Nanti hari Kamis dan hari Jumat ini, tanggal 27 dan tanggal 28, kami kembali memberikan training batch yang ketiga untuk Honda Prospect Motor. Jadi Honda, kalau teman-teman sekarang lagi berkendara di dalam mobil brand Honda, ya kami di situ tuh, di Karawang. Nah, ini sudah batch yang ketiga bicara mengenai planning, organizing, dan seterusnya itu, continuous improvement. Nah, itu memang yang dilakukan oleh managerial skill, seorang manager, supervisor, tim leader yang hebat kan ya. Planning, do, check, action. Dan yang keempat, yang minimal ya berbicara mengenai manage performance. Nah, kalau manage performance sudah pasti itu berbicara mengenai monitoring, controlling juga. Tetapi teman-teman itu yang ada di dalam wilayah managerial skills. Di dalam grup coaching, justru kita mau lebih daripada itu. Semua orang mesti memahami yang namanya purpose driven leadership. Bahwa kepemimpinan yang hebat itu dimulai dari menemukan tujuan hidup dan tujuan kerja dan tujuan memimpin. Di hari Kamis nanti, saya diminta untuk memberikan seminar untuk siswa-siswi kelas 10, 11, kelas 12 di UPH College. Itu 1.300 orang. Nah, tentu karena tabrakan dengan jadwal saya di Honda, itu akhirnya direkam by virtual. Tetapi di situ saya juga berbicara mengenai leadership untuk usia-usia apa itu? Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Yang dimulai dari mana? Self-discovery, penemuan diri. Yang nanti akhirnya membawa kita pada purpose, kemudian servantship. Yang namanya kepemimpinan itu apa sih? Tentang melayani. Giving, serving, giving, serving. Yang sampai akhirnya kita berbicara mengenai karakter. Dimulai dari humility, kerendahan hati, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan courage. Keberanian mengambil keputusan. Dan kemudian kita bicara mengenai kompetensi, dan ujungnya adalah legacy. Nah, semua ini saya yakin sekali dari semua referensi yang saya baca. Dari orang-orang hebat yang pernah saya temui dan saya wawancara. Kan ada 50-an loh Mas Daril, orang hebat, direktur CEO yang sudah kita wawancara di Radio Smart FM selama 7 tahun terakhir. Dan saya menemukan tidak mungkin ada orang yang bisa tiba di level CEO, presiden direktur, tanpa dia memiliki yang namanya personal leadership yang hebat. Kenapa? Karena izinnya sahabatku sekalian, Mas Daril, saya memberikan satu quote yang penting sekali. Ini quote-nya. You will not be a leader worth following if you don't lead yourself well. You will not be a leader worth following if you don't lead yourself well. Saya belajar ini dari salah seorang guru saya, yaitu Mr. Andy Stanley. Dan ini berbicara mengenai semua orang bisa saja mendapatkan posisi pemimpin, Mas Daniel. Diangkat menjadi manajer, diangkat menjadi seorang direktur, sebagai seorang gubernur bahkan. Tetapi, yes, itu leadership positions. Tetapi belum tentu Anda dan saya itu leader worth following. Artinya apa? Seorang pemimpin yang memang layak untuk diikutin. Tidak mungkin kecuali kita bisa memimpin diri sendiri. Leaders who are worth following are people who have mastered self-leadership. Makanya saya mengunci pertemuan kita keempat ini justru di dalam self-leadership itu. Exceptional self-leadership is the key to sustained influence. Nah, karena pada akhirnya kita semua akhirnya menyimpulkan bahwa Mas Daril, kepemimpinan itu tentang satu kata. Apa itu? Influence. Influence itu apa? Pengaruh.
Pengaruh itu apa? Saya bisa memberikan pengaruh ketika saya bisa memimpin diri sendiri. Salah satunya adalah terus memberikan pelayanan ketika saya sebenarnya sedang kecewa dengan orang-orang tertentu. Saya tetap bisa mengasihi ketika saya sendiri sedang benci dan saya itu sebenarnya sedang kecewa dengan kelakuan orang tertentu. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau saya punya self leadership yang baik. Now, great leaders last because they lead themselves first. Pemimpin yang hebat itu bisa bertahan sampai ujung. Why? Kuncinya satu, karena dia mampu memimpin diri sendiri. Nah, itulah akhirnya menjadi jalur dan pintu masuk, Mas Daril, untuk kita masuk kepada keputusan yang paling penting di dalam kita belajar memimpin diri sendiri. Apa itu? Honesty. Kejujuran ternyata, Mas Daril. Kejujuran. Nah, jadi Mas Daril, saya tidak akan membohongi diri sendiri. Bahkan ketika kebenaran membuat saya merasa jengkel terhadap diri saya sendiri. Itu kalimat kuncinya. Bahwa kalau saya mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, saya harus memulainya dengan memimpin diri ini. Dan kalau saya mau berhasil memimpin diri ini, kuncinya adalah saya harus jujur pada diri sendiri. Karena kalau saya sendiri nggak berani jujur pada diri sendiri, saya tidak akan mungkin bisa memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Kenapa? Karena selalu ada hal yang saya tutupin, Mas Daril. Ya. Dan yang namanya liar itu bukan untuk dipimpin. Liar itu untuk di-fire. Fire the liar. Artinya apa? Yang namanya liar, bayangkan ya Mas Daril, smart listeners dan sahabat Sonora, kalau di dalam tim kita ada orang-orang yang dikatakan sebagai pembohong. Di dalam tim kita ada seorang penipu. Penipu dan pembohong itu di-fire. Memang itu dikeluarkan saja, dipecat. Nah, guess what? Sahabatku sekalian, ada bagian diri kita yang justru juga ternyata harus di-fire. Harus dikeluarkan, harus dipecat, harus dieliminasi. Apa itu? Bagian diri kita yang selalu menipu diri ini. Guess what? Tebak apa yang terjadi? Kita adalah orang yang seringkali melakukan penipuan diri itu. Kita adalah orang yang ketika alarm bunyi, dan kita ngomong pada diri sendiri, sudahlah, snooze dulu, tunda 5 menit lagi. Kitalah orang yang pertama ketika kita itu diberikan kesempatan oleh perusahaan, dan ternyata kita menipu diri dengan mengatakan, aduh aku nggak bisa, saya kan belum pernah melakukan pekerjaan itu. Teman-teman, smart listener sahabat Sonora, kita memulainya dari self leadership yang pertama. Jujur pada diri sendiri. Penipuan diri adalah pembunuh kepemimpinan. Self-deception is a leadership killer. Self-deception. Jadi jujur pada diri sendiri dulu. Kalau jujur pada diri sendiri aja nggak mampu, forget about leadership. Demikian Mas Daril, keputusan yang pertama. Ini saya tanggung mau melanjutkan, tapi saya tertarik untuk membahas hal ini nanti di sesi ketiga ya Pak Elo ya. Karena Pak Elo mengatakan seorang pemimpin itu pasti bisa memberikan satu influence atau pengaruh gitu loh. Nah, apakah mungkin seorang yang bisa mempengaruhi orang lain atau be an influencer itu adalah seorang pemimpin? Tapi nanti sesi berikutnya ya. Saya penasaran dengan penjabaran ini. Oke. Anda jangan kemana-mana. Kami masih buka line komunikasi. Sudah ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp. Nanti kita akan coba bahas lebih maksimal di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di manapun Anda berada. Saya Daril Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan kita masuk di part yang terakhir ya. Khususnya kalau kita bicara bagaimanakah Anda para good managers mampu melakukan sebuah leverage atau lompatan turning into great leaders. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Ini baru pertama. Kalau boleh izin, saya review sedikit Pak Eloy ya. Jujur pada diri sendiri dulu. Bagaimanakah seorang managers yang good bisa menjadi great leaders kalau dia nggak punya satu sisi motivasi kejujuran sama diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri nggak bisa jujur, gimana dia mampu jujur dengan timnya? Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang tuh berpikir, apakah dia kompatibel dengan hal tersebut? Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Tapi saya tertarik menyikapi quote-nya Pak Eloy tadi, bahwa ternyata seorang influence itu, pemimpin yang bagus itu mampu memberikan pengaruh atau influence. Nah, pertanyaan saya kalau dibalik situasionalnya Pak Eloy, apakah seorang yang mampu berpengaruh itu juga sebagai seorang pemimpin Pak Eloy? Karena banyak sekarang orang yang lebih mendengarkan pihak ketiga ketimbang dia itu mendengarkan pemimpinnya, sehingga hal tersebut jadi sebuah kontradiksi sendiri di sebuah perusahaan Pak Eloy.
Ya, jadi maksud dari influence itu kan pengaruh dan semua orang itu punya pengaruh, Mas Taril. Ya. Ya. Harapannya tentu saja ini pengaruh yang positif. Ya. Jadi selama kita memberikan pengaruh, ketika saya senyum seperti ini dan dilihat oleh seseorang, itu saya lagi mengirimkan pesan dan itu adalah influence, itu pengaruh. Oke. Atau saya ternyata memilih untuk bersikap dan mengenakan mimik wajah yang justru menyeramkan atau tidak bersahabat, itu juga mengirimkan pesan yang berbeda itu, yaitu bahwa ya lingkungan ini tidak bersahabat untuk bekerja. Kata-kata positif itu adalah pengaruh. Ketika saya menawarkan bantuan, itu pengaruh. Ketika saya hadir di sana, yang fokusnya adalah giving first, serving, memberi, melayani, itu pengaruh. Atau saya menjadi takers, menjadi orang kalau saya datang ke kantor, bawaannya tuh saya nuntut terus, meminta orang lain melakukan yang saya mau terus, itu juga pengaruh. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita pernah bertemu, punya pengalaman atasan, orang tua, yang kita katakan, waduh dia leader yang hebat, dia mempengaruhi hidupku. Pasti pengaruh yang kita maksudkan adalah pengaruh-pengaruh yang baik, yang memberdayakan kita dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi ya itu tadi memang ada orang-orang yang tidak secara sengaja memilih pengaruh apa yang dia berikan setiap hari. Sehingga yang mengarahkan dia itu adalah subconscious, pikiran bawah sadar. Yang mana pikiran bawah sadar kita sebagai umat yang seringkali memikirkan diri sendiri ini, ya bawaannya nuntut terus, bawahannya nyalahin orang terus. Nah, itulah yang justru kenapa kita setia banget dengan pemikiran-pemikiran di hari Senin pagi seperti ini, supaya akhirnya kita mau untuk berlomba-lomba memberikan pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Demikian Mas Daryl. Oke, baik Pak Ele. Saya izin ke WhatsApp dulu Pak Ele. Sudah ada satu pertanyaan dan juga beberapa komentar yang masuk. Silakan. Ini dari 0852 6226 87 sekian. Beliau menanyakan, sejauh mana sikap manajer Pak Ele terhadap pimpinannya dan memimpin terhadap, sejauh manakah sikap manajer terhadap pimpinannya dan pemimpin terhadap manajernya yang baik? Seperti apa cara untuk menghapus sikap oligarki oleh seorang manajer ataupun bawahan? Silakan Pak Ele. Ya, jadi semuanya dimulai dari knowing. Knowing itu adalah tahu dulu sih sebenarnya manajer yang baik itu seperti apa. Dan tadi saya sudah jelaskan. Manajer yang baik itu ya tadi kan mengelola perubahan, mengelola tim, mengelola pekerjaan, dan mengelola kinerja. Kalau itu aja dia belum mampu, itu berarti accidental manager. Manager yang ditaruh di posisi itu kecelakaan itu, Mas. Ya. Karena sebenarnya dia belum siap. Cuman karena posisinya kosong, ya daripada kosong ya taruh orang di sana toh. Ya. Nah, kesalahan dari pimpinannya adalah tidak bertanggung jawab. Naruh orang di situ sebagai supervisor atau manajer tapi tidak dilatih. Namun berharap hasil kerjanya baik, yang nggak fair toh. Nggak fair dong. Jadi ya orang ini juga mesti dilatih. Kadang-kadang ya mesti dikonselingkan. Kenapa? Karena problem pribadinya sendiri terlalu berat. Itu personal baggage-nya itu terlalu berat. Kemana-mana itu dia membawa beban masa lalu yang sebenarnya dia belum beres pada diri sendiri. Dia belum beres dengan masalahnya sendiri, disuruh memimpin orang lain. Ya susah, Mas. Nah, karena itu pimpinannya sendiri ya mesti tolong dong. Kalau pimpinannya sendiri cuman bisanya menaruh orang di sana tetapi tidak memberikan pertolongan, ya itu juga bukan pemimpin yang hebat. Nah, kemudian ya jadi ya masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri lah, Mas Daryl. Ya. Saya kira demikian jawaban saya. Oke, baiklah. Pak Ele, kita boleh lanjut dulu setelah yang pertama jujur pada diri sendiri. So, yang kedua apa Pak Ele? Ya, jadi sedikit lagi dari jujur pada diri sendiri itu ya, Mas tadi. Jadi nanti tipsnya bagaimana kita itu supaya jujur pada diri sendiri ya. Ingat, jika Anda memiliki masalah, kelemahan, tetapi tidak mau mengakuinya pada diri sendiri, Anda tidak akan pernah bisa memimpin diri sendiri loh. Siapa yang dapat membantu Anda melihat titik buta, blind spot Anda itu? Ya,
lebih baik daripada diri sendiri. Yang ada diri sendiri. Sehingga tipsnya adalah apapun yang Anda lakukan hari ini, apapun yang Anda pikirkan hari ini, apapun yang Anda mau katakan hari ini, maka selalu bertanya pertanyaan ini. Why am I doing this? Why-nya penting sekali. Jadi, why am I doing this? Kenapa saya melakukan ini? Coba nanti sampai di kantor, atau kalau Anda work from home, waktu Anda itu mengatakan sesuatu kepada rekan kerja, atau kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, selalu tanyakan, why am I saying this? Selalu tanyakan, kenapa saya mengatakan ini? Itu untuk menolong kita untuk jujur pada diri sendiri. Ya. Lalu, ketika kita menunda suatu pekerjaan, tanya, why am I postponing this? Kenapa saya menunda pekerjaan ini? Ketika Anda itu lagi khawatir sekali gitu loh. Mungkin ada yang takut akan mendapatkan surat cinta dari perusahaan berhubungan dengan COVID-19. Nah, kekhawatiran Anda itu selalu tanya, why am I so concerned about this? Why am I so worrying about this? Kenapa aku khawatir banget? Nah, itu itu langkah pertama menuju pada kejujuran pada diri sendiri. Why? Nah, yang kedua, Mas Daryl, mohon izin. Ya. Yang kedua itu bicara mengenai values. Ya, values itu adalah prinsip nilai secara pribadi. Jadi banyak orang itu ternyata mendapatkan dirinya diberikan posisi jabatan sebagai supervisors, manager, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, iya toh, bahkan sampai menjadi seorang direktur, tetapi belum pernah punya waktu untuk benar-benar memikirkan prinsip nilai apa yang aku pegang seumur hidup dan no compromise, tidak akan berkompromi. Nah, kalau dia belum membuat itu, udahlah, lupakanlah mengenai leadership lah. Tidak mungkin lah. Karena leadership at the end is about character. Nah, karakter itu dimulai dari apa? Personal values. Nilai, prinsipnya apa? Kalau kita bicara mengenai prinsip di Indonesia, ya, dengan kita merayakan HUT kemerdekaan ke-75, ya ada banyak kan ya. Tetapi kalau kita bicara Pancasila saja menjadi nilai-nilai dasar kita. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga mempengaruhi cara kita mengambil keputusan sebagai pimpinan bangsa, anggota dewan, dan seterusnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Waduh, itu tinggi sekali. Nah, karena itu, I will prioritize what I value most over what I want now. Saya akan memprioritaskan, mengedepankan, mengutamakan apa yang paling saya hargai. Yang saya hargai itu apa? Prinsip nilai tadi. Lebih daripada apa yang saya inginkan sekarang. Yang kita inginkan itu bisa jadi jabatan, Mas Daryl. Yang kita inginkan itu bisa jadi gaji yang naik. Yang kita inginkan itu bisa jadi reward, jalan-jalan ke luar negeri ketika nanti selesai dari pandemi COVID-19. Tapi harusnya sebagai seorang pemimpin yang memulai dari memimpin diri sendiri, kita mulai dengan kalimat tadi. Saya akan mengutamakan, mengedepankan, menjaga prinsip nilai ini lebih dari apa yang saya inginkan. Kan saya pernah sharing beberapa waktu yang lalu ya Mas Daryl, ketika saya mendapatkan kesempatan mengerjakan satu proyek di salah satu perusahaan di Indonesia ini, dan proyek itu 3M, 3 miliar selama 1 tahun, dan saya mengajar mengenai ya salah satu topik training di berbagai daerah, tetapi kan saya diminta ya nanti tolong di markup Pak 20% untuk tim internal kita. Nah, kalau keinginan saya saat itu adalah gue pingin dong 3 miliarnya setahun, dan saya bahkan tidak harus ngajar semuanya karena saya punya 21 teman-teman Certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Mereka bilang, udah Pak Eloy buka di awal, tutup di akhir aja. Yang paling penting adalah 20% ya Pak Eloy, katanya. Nah, listeners dan sahabat Sonora, kalau saya tidak pernah duduk 15 tahun yang lalu, bahkan sejak tahun 2000, itu menuliskan 3C yang menjadi nilai dasar pribadi saya. Oh, udah pasti saya makan tuh duit, Pak. Karena saya bahkan ketika saya menolak, mereka ngomong begini, Pak Eloy ini kok aneh sekali. Lembaga training lain melakukan hal yang sama loh. Saya iseng, Mas Daryl, saya iseng. Saya tanya, coba dong Pak, keluarkan deh
siapa aja tuh yang bermain beginian? Dikeluarkan nama-namanya, dikeluarkan lembaganya. Saya, waduh, marahnya luar biasa. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang tadinya saya hargain, trainer-trainer yang hebat, ternyata main begituan selama ini, Mas Daryl. Gila nggak? Jadi trainer, dia bisa berdiri di depan panggung gitu ya, dan bisa memberikan webinar. Waduh, jagonya luar biasa. Ternyata personal karakternya ngaco, Mas Daryl. Ternyata selama ini dia bisa punya uang banyak. Ampun dah. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata mainnya begini ya. Saya dikasih nama-namanya kok, saya tahu orang-orang ini sudah. Oh, wow. Itu berbicara mengenai personal leadership. If you don't have that personal leadership, don't talk lah about leadership. Seperti itu Mas Daryl. Prinsip nilai. Ini jadi panas ya pagi hari ini ya. Karena ternyata quote unquote banyak yang melenceng gitu ya. So pertanyaannya, are you a great leader? Itu ya Pak Elo ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Sesi terakhir. Tetap bersama kami. Thank you Mas Daryl. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Turning into Great Leaders. Itu poin yang harus kita capai sebagai sebuah pencapaian tertinggi dari step awal, yaitu menjadi seorang manajer. Udah lolos verifikasi, ini kalau ada fit and proper test sudah lolos ya, tapi untuk menjadi great leaders ini challenging-nya berat banget gitu loh. Nggak harus kita jujur sama diri sendiri juga, tapi ternyata ini perlu ada prinsip nilai secara pribadi atau values di diri kita sendiri, yang ini menentukan sebagai mana karakter dari orang tersebut ketika menjadi seorang leader. Nah, Pak Eloy, saya boleh izin ke WhatsApp dulu ya Pak Eloy ya. Silakan Mas Daryl. Ini sudah ada banyak sekali yang masuk. Saya coba pilihkan terlebih dahulu. Oh ya, tadi yang bertanya pertama kali itu ada Pak Anggian Asan dari Medan. Terima kasih Pak Anggian, pertanyaan Anda sudah disikapi oleh Pak Eloy. Yang berikutnya dari Pak Arif Hidayat, memberikan masukan komentar atau menambahkan, kata Pak Arif, selain jujur pada diri sendiri, kalau menurut saya untuk menjadi pemimpin harus memberi contoh yang baik. Oke, nanti Pak Eloy boleh menambahkan ya Pak Eloy ya. Kemudian ini sebentar, 3C dari Pak Eloy apa ya tadi? Mohon diulang katanya. Oke, baiklah. Kemudian saya kebut saja dari 0852 5009 81 sekian. Pak Eloy dan juga Mas Daryl, selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak. Saat ini saya bekerja di perusahaan jasa pengembangan pendidikan divisi marketing. Kami diajarkan saat menjelaskan tentang biaya pendidikan agar menyampaikan biaya dasar saja. Tidak disarankan menjelaskan secara komprehensif. Jadi saya pribadi menolak karena itu tidak jujur. Bagaimana ya kira-kira? Nah, silakan Pak Eloy. 3 dulu. Dahsyat ya Mas Daryl ya, mantap ya. Nah, kalau tadi Pak Arif Hidayat itu kan pimpinan kita itu sebetulnya ya. Jadi saya setuju Pak, saya setuju. Saya tidak ada komentar lain. Memang beliau kan memimpin begitu banyak orang ya. Jadi pasti beliau menyampaikan bahwa keteladanan itu penting karena dari pengalaman beliau. Dan memang begitu. Hanya saya merangkum 3 hal itu. Saya juga belajar dari sumber-sumber ya. Yang tadi itu, di dalam memimpin diri sendiri, salah satunya adalah belajar jujur dulu pada diri sendiri. Kemudian mesti menentukan prinsip-prinsip nilai. Dan disitulah nanti kita bisa menjadi teladan. Karena kalau kita sendiri tidak jujur pada diri sendiri, ya pasti kita tidak jujur pada orang lain nantinya. Dan disitulah kita tidak bisa menjadi teladan. Saya kira demikian, Mas Daryl. Adapun yang lain tadi mengenai 3C, Pak Eloy. Oh, 3C. Ya. Jadi C pertama itu adalah credible. Credible itu ya jujur. Itu yang saya jadikan sebagai prinsip nilai pribadi saya. Dan menjadi prinsip nilai di perusahaan kami dan di yayasan yang saya dirikan. Jadi jujur, satu kata dengan perbuatan. Dan itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kita ini banyak godaan di mana-mana ya Mas Daryl. Kita tuh bisa berpura-pura, namanya white lies. Udahlah, ini kan cuma sedikit seperti tadi yang disampaikan oleh sahabat kita yang di bagian marketing itu ya. Jadi memang namanya ada conflict values. Kalau kita punya nilai, maka akan conflicting tuh ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai.
Tetapi kalau kita belum pernah memutuskan prinsip nilai apa yang kita hidupin, ya apapun yang terjadi kita berkompromi. Dan disitulah kita nggak bisa menjadi pemimpin besar, ya karena memimpin diri sendiri aja nggak mampu kok. Ya itu yang pertama, kredibel. Yang kedua adalah competence. Ya bayangkan teman-teman, Anda itu sakit. Anda bertemu dengan seorang dokter yang baru lulus dan belum pernah sungguh-sungguh praktek. Tapi dia bilang, saya ini seorang yang jujur, Pak. Tetapi saya tidak pernah praktek kedokteran saya selama ini. Apakah Anda berani dirawat oleh dokter tersebut? Ya tidak bisa. Atau misalnya Anda bertemu dengan seseorang yang sangat jujur, dan itu pertama kali dia menjadi pilot dan tidak pernah betul-betul serius di dalam berlatih. Ya Anda juga nggak akan mempercayakan hidup Anda ke dia kan? Kenapa? Kompetensi itu penting. Jadi saya tidak kompeten di semua hal, tetapi saya yakinkan tiap hari saya belajar supaya saya makin kompeten di dalam apa yang saya kerjakan ini. Training, coaching, consultancy. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif itu artinya apa? Banyak orang yang jujur, ya, kredibel. Banyak orang yang kompeten. Tetapi mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Artinya apa? Kerjasama itu milih-milih harus satu agama. Milih-milih harus satu suku, milih-milih harus dari alma mater tertentu. Nggak bisa buat saya. Kolaboratif itu adalah ukuran kedewasaan seseorang. Kedewasaan apa? Termasuk kedewasaan spiritual. Bahwa dia bisa memahami, menghargai apapun agama, apapun suku rasnya, dan bahkan bisa bekerja sama. Itulah yang menjadi nilai yang saya sampaikan. Demikian Mas Daryl. Baik Pak Eloy, waktu kita terbatas, sesi terakhir ini saya mau langsung mohon izin untuk yang berikutnya Pak Eloy, silakan. Terima kasih Mas Daryl. Sahabatku sekalian, smart listeners, sahabat Sonora, yang terakhir adalah pertemanan. Komunitas itu penting sekali. Kalau Anda dan saya benar-benar sungguh-sungguh nih, mau menjadi pemimpin besar, dimulai dari memimpin diri sendiri, maka selain jujur pada diri sendiri, punya prinsip nilai, Anda juga harus berhati-hati dengan komunitas pertemanan Anda. Why? Nah ini I will not attempt to lead myself by myself. Ini saya belajar dari Mr. Stanley. Bahwa saya tidak akan mencobalah memimpin diri saya sendirian. Kenapa? Karena teman kita itu menentukan arah dan kualitas hidup kita, Mas Daryl. Our friends, close friends, determine the direction and quality of our lives. Tidak bisa tidak. Makanya kita sebagai orang tua ya, kan hati-hati sekali dengan siapa yang menjadi teman anak-anak kita. Kenapa? Karena kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Dan banyak orang itu waktu dia masuk di satu kerjaan, dia itu membawa sebuah nilai, tetapi dia tidak hati-hati. Dia itu bergaul dengan siapa? Ya sudah Pak. Ya kan dulu kita pernah mendengar itu ya, Pak Ustadz, Pak Agim itu pernah mengatakan begini. Kalau Anda bergaul dengan yang penjual parfum, lama-lama Anda pasti ketepa bau parfumnya. Tapi kalau Anda bergaul dengan penjual bensin, ya lama-lama ya Anda pasti ketepa bau bensinnya, bos. Ya. Kita memang di awal mau jujur, Pak. Kita di awal tuh punya prinsip nilai. Tapi ternyata kita tuh menjadi berubah gara-gara apa? Lingkungan kerjanya. Makanya kita punya komunitas Theocentric Motivation and Leadership. Karena mari kita tidak hanya bergaul karena common interest saja. Oh, sama-sama sukanya bersepeda, bagus. Oh, sama-sama sukanya golfing, bagus. Oh, sama-sama sukanya motivasi, bagus. Tapi bukan hanya common interest, tapi common values-nya dong. Kita menghargai prinsip-prinsip nilai yang sama. Apakah teman Anda membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, lebih berkarakter, lebih kompeten, atau sebaliknya? Nah, itulah teman-teman yang harusnya menjadi 3 keputusan terpenting yang kita ambil. Yang pertama adalah jujur pada diri sendiri. Sekalipun membuat kita itu semakin merasa saat ini, aduh kok aku jengkel pada diriku sendiri. Nggak apa-apa, karena perubahan dimulai daripada kejujuran pada diri sendiri. Yang kedua, pastikan Anda punya prinsip nilai apa yang Anda mau pegang, no matter what. Kehilangan, jabatan pun tidak berkompromi. Dan yang terakhir, friends, hati-hatilah siapa yang menjadi temanmu. Ya, karena our friends determine the direction and quality of our lives. Demikian Mas Daryl.
Wow, ini sudah komplit sekali ya Pak Eloy ya, dari apa yang dijabarkan sudah 4 kali membahas tentang good managers turning into great leaders. Walaupun ini tidak cukup hanya sebagai sebatas waktu 1 jam pemaksimalan karakter dan juga pembentukannya. Dibutuhkan coaching dan sudah disampaikan tadi. Kemana mungkin 3 menit terakhir Pak Eloy, boleh disamarikan semuanya termasuk mengajak smart listeners untuk bisa bergabung dan juga sahabat sonora tentang program-program coachingnya Pak Eloy. Silakan. Terima kasih Mas Dario. Sahabatku sekalian, saya ini sudah keliling lah di hampir seluruh pelosok Indonesia dan beberapa kota di Asia selama 15 tahun terakhir untuk memberikan training, seminar, menulis buku. Dan semakin hari semakin saya meyakini yang namanya mencetak pemimpin hebat itu harus intentional, harus disengaja. Dan caranya apa? Menurut saya ya, coaching is the key. Ya, one-on-one coaching lebih baik, tetapi group coaching minimal. Jadi kita punya satu program namanya group coaching, itu minimal 10 orang kita jalan, maksimal 20 orang. Dan lebih diharapkan lagi 10 atau 20 orang itu dari perusahaan yang sama. Supaya apa? Itu punya yang namanya same values, common values yang bisa di-sharingkan di sana. Dan itu bisa 6 minggu, bisa 3 bulan, dan bahkan ada teman-teman yang terus sampai 1-2 tahun itu tetap bergabung. Oleh karena apa? Oleh karena tidak akan pernah ada ujungnya belajar beginian, Mas Darin. Jadi silakan teman-teman menghubungi di 0813 857 85704 0813 857 85704. Saya juga rutin membuat podcast. Saya punya podcast terbaru pagi ini saya akan sharekan. Dan kalau Anda mau mendapatkan podcast rutin dari saya, tanya aja, minta saja dari 0813 857 857 04, nanti gratis akan terus dikirimkan. Demikian Mas Dario. Oke, baiklah. Inilah akhir perbincangan kita di program Smart Motivation, rangkaian tentang good managers turning into great leaders. Dan minggu depan kita kehadiran tamu spesial, ada Ibu Rianda dari HSBC Fusion. Nah, Senin, apa yang jadi topik utama kita? Jangan lupa untuk mendengarkan Smart Motivation setiap Senin dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Darul Adam. Saya Eloy Zalukhu, katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connector. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.